dijelaskan syarat muadzin atau syarat orang melantunkan azan itu ada 7. Artinya kalau tidak terpenuhi azannya tidak sah. Jadi syarat azan disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji itu ada 7. Yang pertama al-Islam. Orang yang azan itu harus orang Islam. Walaupun orang non-muslim ini suaranya bagus, dia hafal juga kalimat azan, ketika dia azan tidak sah. Kenapa? Karena syarat pertamanya azan itu harus al-Islam, dia beragama Islam. Jadi semua ibadah di dalam hukum Islam itu dinyatakan sah kalau dia telah Islam. Dia telah Islam, seluruh ibadahnya dinyatakan Islam. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, punya kitab Muqaranatul Madzahib, perbandingan mazhab, berjudul Al-Mizanul Kubra. Dia mengatakan kecuali ibadah sholat itu orang kafir bisa lakukan. Kenapa? Karena beliau katakan ketika orang non-muslim atau orang kafir dia melaksanakan sholat, dia masuk Islam lewat sholat. Itu pernyataan dari Al-Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i menyatakan tidak sah. Masuk Islamnya harus juga dengan kalimat syahadatain. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan di dalam sholat itu dia melaksanakan sholat, otomatis dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Al-Imam Syafi'i tidak sah walaupun dia sholat, dan sholatnya pun tidak sah. Kalau mau masuk Islam diwajibkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadatain bil lisan, dengan lisannya, dan juga dengan pengakuan dalam hatinya. Dan tidak ada paksaan. Nah, ini penjelasan para a'imah tentang masalah tersebut. Jadi muazin atau adzan itu dikatakan sah. Yang pertama al-Islam. Yang kedua at-tamyiz. Nah, ini penting juga. At-tamyiz di sini usianya itu sudah balik. Kalau anak tersebut ada namanya balik, ada namanya tamyiz. Tamyiz ini belum masuk ke haddul balik, belum sampai ke taraf orang itu sudah dewasa. Anak yang tamyiz disebutkan oleh para fuqaha, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya'kulu wahda wa yashrab wahda. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri. Walaupun belum balik, dia azannya itu sah. Azannya itu sah. Nah, kalau ada anak-anak kecil, walaupun belum balik, tapi mungkin usia 7 tahun, itu sudah tamyiz, dia sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Ini namanya tamyiz, sudah bisa membedakan. Walaupun belum balik, dia azan sah. Tapi kalau usianya di bawah tamyiz, mungkin anak masih usia 3 tahun, 4 tahun, masih belum membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kemudian dia azan, tidak sah karena belum sampai kepada tamyiz. Nah, sebagian ulama mengatakan masalahnya juga pada al-aql, akal. Orang yang akalnya masih sehat, kalau dia mengalami keterbelakangan mental atau dia orang gila, azannya tidak sah. Karena syaratnya tuh harus sadar dengan akal atau dia tamyiz. Itu syarat kedua sahnya azan. Dan ketiga az-zukurah. Sahnya azan itu hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Misalnya ada perempuan
ganti perempuan yang azan, maka azannya tidak sah. Azan tidak sah. Kita berbicara di masjid yang biasa dilakukan sholat 5 waktu. Berbeda nanti kalau di majlis taklim, sholatnya perempuan semua. Ini pembahasannya beda. Pembahasannya beda. Ini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi yang di masjid yang sholat 5 waktu atau di musola, kemudian yang azan perempuan, maka hukumnya tidak sah. Karena sahnya azan itu dari syukurah, golongan laki-laki. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, tartib baina kalimatil adzan. Jadi syarat yang keempat, bacaan azan, lafaz azan tersebut harus sesuai urutan yang sudah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi gak bisa kita otak-atik. Dia sudah paten, urutannya itu sudah paten, gak bisa dirubah. Harus sesuai dengan tartib urutan. Itu syarat keempat. Syarat kelimanya adalah muwalah. Al-muwalatu baina kalimati. Al-muwalatu baina kalimati. Lafaz azan tersebut tidak boleh ada jeda waktu antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Berkesinambungan. Tidak boleh azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian handphone berbunyi. Oh, gimana kabar? Oh, baik. Sudah selesai telepon 1 menit lebih atau 2 menit lagi. Nah, ini syarat. Kalau terputus jeda waktu tersebut, azannya tidak, dia harus bersambung. Paham ya? Harus bersambung. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, raf'us shaut. Suaranya itu harus kencang, kuat. Karena lagi manggil orang sebelah. Kalau dia menyatakan, aduh takut mengganggu orang. Lah, fungsinya azan memang membangunkan orang untuk sholat. Kalau dia azannya pelan, ya tidak ada fungsi azan tersebut. Fungsinya azan memanggil orang untuk sholat. Kalau tidak ada suara, buat apa? Nah, ini juga pengaruh dengan undang-undang yang mau dibuat untuk misalnya azan mau tidak dikeluarkan